Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah dengan NPM 2315061027. Pada video kali ini saya membuat tugas dari mata kuliah jaringan komuter lanjut, di mana membahas tentang paket tracer di 7.4.1 tentang implementasi DHCP 4. versi 4, di mana di sini kita bisa melihat di Cisco-nya, kita bisa lihat ada hardware-nya itu ada router 3 buah switch, 1 DNS server, kemudian ada 2 server dari Cisco dan juga public site, kemudian ada 2 PC sebagai untuk mengaksesnya. Nah, untuk sebelah kiri kita bisa lihat addressing table-nya dari router, 3 buah router, 2 PC, dan juga DNS servernya. Nah, di sini tujuan objektif kita bakalan mengkonfigurasikan router menjadi DHCP server, kemudian konfigurasi DHCP menjadi relay, dan juga konfigurasi router menjadi DHCP client. Jadi 3 buah router ini menjadi DHCP client. Nah, di sini kita bisa lihat instruksi yang pertama kita harus lakukan, yaitu kita mengkonfigurasikan IP address versi 4. Nah, jadi kita mengkonfigurasikan router 2 termasuk 10 address dari router 1 dan juga router 3. Jadi router 1 dan router 3 ini harus ditambahkan ke router 2 dengan satu router menjadi 10 alamat. Jadi langsung kita masuk ke command line. Kita agak cepat. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu dan masuk ke configure terminal. Oke, di sini udah masuk ke configure terminal. Di sini tadi kita disuruh untuk memasukkan 10 address dari router 1. Nah, kita masukkan ke router 2 ya. Berarti kita IP DHCP exclude address. Nah, ini untuk prompt-nya itu DHCP exclude address. Kita masukkan alamat IP dari router 1. Masukkan 192.168.10.1. Oke, kita lanjut masukkan alamat IP yang ingin kita masukkan. Nah, ini kan router 1, kita masukkan alamat IP-nya yaitu 10.1, kemudian kita tambahkan alamat IP-nya menjadi 10.10 karena kita menambahkan alamat IP untuk router 1 itu adalah ada 10. Jadi kita masukkan lagi alamat IP yang sama 192.168.10.10. Kenapa 10? Ya tadi karena kita ingin menambahkan IP untuk router 1 itu 10 buah ke dalam router 2. Lanjut kita enter. Kemudian setelah router 1 telah kita masukkan alamat IP-nya untuk batasannya itu 10 alamat, kemudian kita masukkan juga untuk router ketiga DHCP exclude address 192.168.10.30. Kita bisa lihat alamat IP-nya di sebelah kiri di tabel addressing 30.1, dan juga kita masukkan sampai batasan alamat IP yang bisa kita akses itu 10. Jadi 168.10.30.10 seperti ini. Nah, setelah kita mengkonfigur 10 alamat IP dari router 1 dan juga router 2, kemudian kita akan membuat DHCP pool-nya dari IP yang telah kita masukkan dari router 1 dan juga router 3. Nah, sini kita lihat lagi step kedua, create a DHCP pool on router 2 for the R1 dengan nama
R1 LAN. Nah, begitupun dengan router yang ketiga, kita menyetingnya di router yang kedua untuk komennya. Nah, di sini kita mau tetap stay aja di router 2, berarti kita masukkan IP DHCP pool berarti. Nah, IP DHCP pool dengan nama R1 strip LAN. Sesuaikan dengan stepnya ya. Dia di sini untuk R1. Untuk R1 dengan nama DHCP pool-nya itu R1 strip LAN. Kemudian kita masukkan network-nya. Kemudian network kita masukkan alamat IP dari R1 10.0. Nah, kenapa dimulai dari 0? Karena kita akan menggunakan alamat networknya itu menggunakan alamat IP R1 yang dimulai dari 0 sampai dengan 10 tadi. Kita udah membatasinya, jadi 10.1, 10.2 sampai 10.10 kita sudah membatasinya di konfigur terminal yang tadi. Oke, kita masukkan ke subnet masknya. Ya, subnet ini tetap sama untuk J0 GB Ethernet 0 itu 255.0. Dan kita enter, kita masukkan default dari routernya, default router. Nah, kita kalau untuk default routernya kita baru menggunakan 10.1 192.168.10.1. Oke, kemudian kita masukkan untuk DNS servernya sebagai untuk poolnya R1 akan bersifat DNS server, jadi langsung otomatis IP-nya masuk ke dalam PC. Di alamatnya 192.168.20.254. Oke. Nah, setelah selesai untuk router 1, kita lanjut ke router yang ketiga dengan cara yang sama, DHCP pool R3 LAN. Nah, sini, untuk step 3 kita membuat DHCP pool dengan nama R3 LAN. Nah, dimana sama apa yang kita lakukan tadi untuk R1 ya, hanya diubah alamat IP-nya aja ke R3. Nah, masuk ke DHCP config. Di sini yang kita lakukan sama. Kita network 192.168. Untuk DHCP untuk R3 kita menggunakan alamat IP-nya 30 kan, 30.0 sama, kita masukkan subnetnya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita masuk ke default router. Default router kita menggunakan alamat IP dari R3 168.30.1. Oke. Nah, untuk ini kita lanjut ke DNS server. Kita masukkan juga DNS servernya 168.20.254. Oke. Nah, setelah kita membuat pool dengan nama R1 LAN dan juga R3 LAN, kita lanjut, kita lihat lagi part 2, konfigur DHCP relay, dimana untuk step pertama konfigur R1 dan R3 as a DHCP relay agent. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan router 1 dan 3 menjadi DHCP agent. Di sini kita langsung masuk ke command line dari R1 aja, langsung command line, kita langsung kita kecilin dikit, kita enter, dan juga kita jangan lupa di enable, kemudian configure
terminal. Oke, kita udah masuk ke mode config. Di sini untuk step yang part kedua, step pertama, itu kita akan mengkonfigurasikan R1 sebagai DHCP agent. Nah, di sini untuk menjadikan dia sebagai DHCP agent, kita masukkan interface-nya. Interface G0 strip 0. Nah, oke, kita masuk ke config if. Nah, di mana di sini router 1 G0 strip garis miring 0. Di sini kita akan masukkan IP helper address, IP helper strip address. Dimana di sini kita akan memasukkan untuk R1-nya itu di bagian IP address dari 10.1.1.1.2 di bagian router 2. Nah, jadi kita konfigurasikan, kita masukkan alamat IP-nya dari router 2 supaya dari router 2 itu akan terhubung ke router 1 untuk interface gigabit 0 garis miring 0. Oke, di sini kita langsung enter. Nah, kemudian kita setelah selesai, kita close dulu R3-nya, kita masuk ke command line ke router yang ketiga. Oke, di sini kita enter, kita enable lagi configure terminal, kita masuk ke interface G0 strip 0 garis miring 0, maksudnya. Kita melakukan hal yang sama di router 1 tadi, IP helper garis miring dari strip address. Di sini kita menggunakan alamat IP dari router yang kedua ya. Router yang kedua alamat IP-nya itu 10.2.2.2. Nah, 2.2.2. Oke. Nah, di sini sama, dari router 1 dan juga router 2 akan terhubung ke router 1 dan router ketiga akan terhubung ke router yang kedua seperti dengan topologinya. Jadi router yang bagian 1 dan juga yang bagian ketiga akan terhubung ke router yang kedua. Oke. Setelah kita step 1 udah kelar, kemudian kita menyeting PC 1 dan 2 untuk menerima IP address information from DHCP. Nah, kita bakalan ngesetting PC 1 dan 2 ini sebagai DHCP. Kemudian IP konfigurasi bersifat DHCP. Nah, DHCP request successful. Jadi kita di sini bisa lihat alamat IP yang digunakannya itu untuk yang alamat IP yang digunakan dari PC 1 yaitu 10.11 dengan defaultnya ini 10.1 untuk alamat IP dari router yang pertama. Kemudian DNS servernya. Oke. Kemudian kita lihat di PC 2. Kita lihat desktop, IP configuration, kita ubah dari static menjadi DHCP. Nah, di sini DHCP bakalan langsung secara otomatis menginputkan alamat IP-nya. Nah, di sini untuk PC 1 dan PC 2 itu menggunakan alamat IP yang berbeda. Karena dia untuk PC 2 menggunakan router melalui router 3, dia menggunakan alamat IP 30.11. Dan juga untuk defaultnya menggunakan alamat IP dari router yang ketiga dan juga DNS servernya dengan IP yang sama. Oke. Setelah kita mengubah dari static menjadi DHCP untuk dua PC tersebut, kita bakalan mengkonfigurasikan R2 router yang kedua menjadi DHCP client. Nah, di mana step yang ketiga ini, step yang pertama itu konfigurasi Gigabit Ethernet 01 interface on router 2 untuk menerima IP address dari DHCP. Kita menyeting router yang keduanya ini sebagai DHCP untuk interface di Gigabit Ethernet 01. Kemudian
Kita Ctrl Z dulu. Kita masuk lagi ke configure terminal. Kita masuk, kita masukkan interface G0 strip 1. Oke. Nah, kita masukkan IP address-nya ini sebagai DHCP. IP address-nya DHCP, kemudian no shutdown. Nah, otomatis IP address dari R2 itu akan menjadi DHCP. Kita bisa lihat di check result. Nah, di sini assessment itemnya kita bisa lihat sudah berhasil semua. Dari PC1 kita bisa lihat di sini ada fast ethernetnya menjadi DHCP, kemudian PC2 fast ethernetnya juga menjadi DHCP, kemudian helper address tadi telah kita masukkan di router 1 dan juga router 3. Dan juga untuk router 2 yang paling kompleks, yaitu kita memasukkan sebuah alamat IP dari router 1 dengan batasan 10, begitu juga dengan router 3. Kemudian kita membuat sebuah kolam dari IP dari router 1 dan juga router 3 dengan 10 alamat, yang dimana 10 alamat itu bersifat tentang IP, subnets-nya, dan juga DNS server, serta default gateway dari server tersebut, dari IP tersebut, IP dari router 2. Kemudian juga router 3 sama juga kita membuat poolnya di dalam router kedua. Nah, jadi di router kedua ini menggunakan dua kolam dari IP router 1 dan juga IP dari router 3, yang dimana masing-masingnya menggunakan 10 IP. Jadi 20 totalnya akan dipecah menjadi 2 pool. Pool 1 dengan nama R1 LAN menjadi alamat IP 10 dikelompokkan, begitu juga dengan R3. Oke, karena topologi ini setelah berhasil dengan cek resultnya sudah centang semua, mungkin sekian dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau keraguan dalam saya berbicara. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.